Memang akan ada beberapa public figure yang akan diklarifikasi ya. Dari 26 itu akan semuanya disampaikan ke kita, akan diklarifikasi. Setelah itu penyidik. Iya, memang ada informasi yang kita dapatkan bahwa memang ada beberapa pemanggilan kembali ya, beberapa public figure yang diduga kuat mempromosikan atau mendistribusikan atau mentransmisikan video konten yang bermuatan perjudian di media elektronik. Nah, laporan itu yang kita sampaikan dalam bentuk pengaduan pada bulan September 2023 yang lalu, itu ada 26 orang public figure. Memang yang telah terkonfirmasi, diperiksa oleh teman-teman penyidik cyber, itu ada kurang lebih hampir 10 orang. Berarti masih tersisa beberapa orang yang belum dimintai klarifikasi. Namun ada beberapa orang public figure yang telah dipanggil itu menurut kami itu adalah langkah yang positif ya. Langkah yang positif dan langkah kooperatif, kemudian langkah yang bersifat normatif saja yang dilakukan oleh teman-teman penyidik cyber untuk mengungkapkan peristiwa ataupun perbuatan tindak pidana ini. Nah, barang tentu kita mendukung itu, kita mensupport itu teman-teman penyidik untuk memproses penegakan hukum ini, yang artinya bahwa penyidik serius untuk melakukan penindakan hukum terhadap perjudian online ini. Karena bagaimanapun juga, atas laporan kita ini kan merupakan kegelisahan masyarakat. Maka penting bagi kami untuk dituntaskan persoalan ini, sehingga dapat ditemukannya peristiwa pidana. Namun barang tentu ya, kami mendorong teman-teman penyidik Polri, khususnya Cyber Barreskrim, itu untuk tegas dan serius, karena bagaimanapun juga ini kan polemik sudah cukup lama. Nah, jikalau ditemukan peristiwa pidana ataupun perbuatan pidana terkait dengan beberapa orang public figure yang mempromosikan judi online dengan berselimuti dengan game online ini, maka langkah serius dan tegas dari kawan-kawan penyidik untuk segera melakukan proses penindakan hukum lebih lanjut, yaitu penetapan tersangka dan seterusnya. Namun sebaliknya, jikalau tidak ditemukan perbuatan pidana ataupun peristiwa pidana apa yang dilakukan oleh teman-teman public figure ini, penyidik harus dengan tegas menghentikan proses hukum ini. Supaya kenapa ada kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat, supaya tidak terjadi dampak yang lebih luas, kemudian kepastian hukum dan keselamatan buat masyarakat luas. Karena bagaimanapun juga, judi online ini kan berdampak sangat luas ya. Bukan hanya terhadap masyarakat menengah ke atas, tapi masyarakat menengah ke bawah juga berdampak terhadap judi online ini, yang sehingga menciptakan kemiskinan dan seterusnya. Maka barang tentu ini sangat penting untuk diselesaikan dengan semaksimal mungkin supaya penegakan hukum berjalan dengan baik. Dan kemudian selanjutnya kami juga berharap teman-teman publik public figure ini untuk kooperatif, karena bagaimanapun juga kalau dia merasa mempromosikan atau mendistribusikan atau mentransmisikan video online yang bermuatan judi ini, maka dia harus kooperatif untuk menyampaikan, mengklarifikasi atas perbuatannya tersebut kepada penyidik cyber. Apalagi public figure yang videonya telah beredar di ranah publik, maka barang tentu untuk diklarifikasi supaya tidak terjadi fitnah di kemudian hari. Maka kita mendorong mereka untuk kooperatif. Namun barang tentu kalau mereka tidak melakukan itu, kita dorong penegak hukum dalam hal ini penyidik cyber untuk menerapkan pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 terkait dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Maka penegakan hukum itu sangat penting supaya ada efek jera dan masyarakat terlindungi dari hal-hal yang berbau perjudian gitu. Ya, kalau kita lihat dari historis penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman penyidik ya, bukan hanya di Barreskrim tapi di wilayah Polda dan Polres, itu orang yang mempromosikannya, entah itu public figure atau selegram khususnya, itu kan sudah banyak ditetapkan sebagai tersangka. Pola dan perbuatannya itu sama yang dilakukan oleh teman-teman public figure yang saat ini lagi diproses atau dipanggil di cyber. Tapi pertanyaannya, kenapa teman-teman public figure ini tidak ditingkatkan proses hukumnya?
Namun kami berpendapat kita berpikir positif. Barangkali ini belum ditemukannya peristiwa pidana, tapi kita mendorong langkah tegas kawan-kawan penyidik cyber untuk mengungkapkan peristiwa ini. Karena bagaimanapun juga harus ada keadilan dan kepastian hukum. Karena beberapa selegram itu ditetapkan langsung sebagai tersangka, tapi sementara public figure yang saat ini tidak dilakukan penetapan sama sekali. Nah, masyarakat akan menjadi menilai bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman penyidik cyber itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Maka image ini harus dihilangkan. Nah, kalaupun ditanya apakah ada perbuatan pidana dan segala macam, maka kalau dari perspektif kami, maka dugaan pidana itu bisa terjadi ada karena akun-akun platform yang dipromosikan itu seperti Togel 123, kemudian seperti dan lain segala macam yang kami sampaikan itu adalah merupakan bagian dari situs judi online yang telah diblokir oleh Kominfo. Nah, barang tentu yang disampaikan, yang diblokir itu dapat berdampak luas bagi masyarakat dan mereka sadar pada saat mereka mempromosikan itu mereka mengajak orang untuk join menjadi anggota, kemudian menawarkan sebuah keuntungan. Nah, itu bagian dari perjudian online. Namun tetap yang diselimuti dengan game online. Maka dari itu pandangan terkait dengan apakah ini merupakan mempromosi game online, apakah mempromosi judi online, maka itu subjektif dari penyidik untuk menilai. Tapi bagi kami itu adalah judi online. Maka dari itu penyidik harus tegas untuk menentukan sikap apakah ini bagian dari peristiwa pidana, apakah tidak. Kalau ketika ditentukan bagian dari peristiwa pidana dan tindak pidana, maka penyidik harus tegas menentukan proses selanjutnya. Namun sebaliknya, jika tidak, maka tegas untuk menghentikan proses hukum ini supaya tidak berlarut-larut dan menjadi polemik di masyarakat. Gitu. Iya, maka bagi kami yang sebagai melakukan laporannya atau aduan dari teman-teman Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, ALMI, bahwa kita komitmen untuk mengawal kasus ini. Meskipun sempat tertunda ya dengan alasan ada pemilu dan segala macam, tapi kan itu bukan bagian alasan hukum untuk menunda proses hukum. Namun memang banyak beberapa artis yang belum diklarifikasi. Maka dari itu kita mengajak artis ini sebelum dipanggil lebih baik hadir kooperatif ke Barreskrim supaya untuk menyampaikan apa fakta yang sebenarnya sehingga tidak terjadi polemik di masyarakat. Namun sebaliknya, jikalau Polri membiarkan ini ataupun khususnya teman-teman cyber, maka akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Bagaimana dengan status public figure yang belum dikonfirmasi, yang belum diklarifikasi, dan bagaimana status public figure yang telah dikonfirmasi ataupun yang telah diklarifikasi. Apakah itu bisa ditingkatkan menjadi proses hukum selanjutnya ataukah tidak? Maka bagi kami ini ketegasan dari penyidik. Kalaupun ditanya kami sebagai pengadu, ya jelas ini merupakan bagian peristiwa pidana. Tapi terkait dengan pembuktian dan segala macam, saya pikir itu ranahnya penyidik. Bagi kami bagian dari masyarakat, elemen masyarakat mendorong itu supaya judi online betul-betul tidak masif di Indonesia sehingga bisa dihentikan. Begitu. Kalau yang informasi kita dapatkan ya baik itu pesan melalui Instagram dan segala macam, saya pikir ada, tapi bukan public figure, tapi kebanyakan selebgram ya. Selebgram yang followersnya lumayan, itu juga pernah melakukan promosi judi online yang bersifat status IG-nya ataupun status Facebook dan Twitter-nya. Dan informasi itu kita sampaikan ke teman-teman penyidik cyber. Tapi sejauh ini terkait dengan public figure yang berbackground artis ataupun aktor itu belum ada. Makanya rentang waktu yang kita sampaikan bulan September peristiwa pidana itu rentang waktu 2017 hingga 2023. Nah, untuk 2024 memang belum terlihat kembali ya semenjak ramai terjadi isu ini. Ya, memang kita mendapat informasi teman-teman penyidik masih tetap on progress ya sesuai dengan penegakan hukum dan kita support dan dukung itu. Memang akan ada beberapa public figure yang akan diklarifikasi ya. Dari 26 itu akan semuanya disampaikan ke kita akan diklarifikasi. Setelah itu penyidik akan melakukan gelar perkara ya. Gelar perkara menentukan apakah ini ada peristiwa pidana atau tidak. Ketika tidak maka dihentikan, ketika iya maka masuk ke dalam proses sidik ya, penyidikan. Nah itu kita terkonfirmasi memang masih dalam proses klarifikasi, pemanggilan dan seterusnya.
Dan kami mendukung itu, dan masyarakat lain saya pikir mendukung penyidik Polri ya untuk segera memberantas perjudian online ini. Ya, kita juga mengikuti ya proses terkait dengan penegakan hukum tata kelola niaga timah. Memang kami salah satu dipercayai sebagai kuasa hukum ya dari klaster pemerintah, dalam hal ini Pak AS ya, berkenaan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman penyidik Kejaksaan Agung. Namun memang di dalam pusaran ini kan ada 21 tersangka. Nah, salah satunya klien kami dan juga salah satunya adalah suaminya dari Sandra Dewi. Yang notabene Sandra Dewi adalah orang asli Bangka Belitung. Nah, kalau dilihat dari proses penegakan hukum yang kemarin dilakukan oleh teman-teman penyidik Kejagung, barang tentu sudah sesuai dengan prosedur ya. Penegakan hukum yang menurut kami sangat terbuka dan transparan. Yang mana Sandra Dewi terutamanya sudah dipanggil 2 kali ya. Maka pemanggilan 2 kali barang tentu ini menjadi concern bagi penyidik untuk menentukan di mana perbuatan pidananya dia. Nah, kalaupun itu terkait dengan tindak pidana pencucian uang, maka dapat dikenakan terkait dengan pasal 5. Dalam hal ini adalah TPPU berkenaan dengan pasif, yang mana TPPU ini bisa diancam dengan maksimal 6 tahun. Nah, barang tentu perbuatan ini kan harus diproses oleh teman-teman penegakan hukum dan khususnya penyidik Kejaksaan Agung untuk menelusuri aliran dana itu sejauh mana. Istilahnya adalah follow the money kalau TPPU. Maka dari itu penting untuk diungkapkan. Karena kalau tidak, maka akan menjadi atensi publik. Bagaimana proses penegakan hukum yang adil, sementara dampak yang didapatkan ataupun yang diterima oleh masyarakat Bangka Belitung sangat masif. Saya tahu sendiri, saya tahu persis, saya lahir di Bangka Belitung, besar di Bangka Belitung, dan kuliah di Bangka Belitung, dan banyak keluarga saya di Bangka Belitung, itu mengetahui dengan jelas bahwa dampak dari kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah ini sangat masif. Kalau kita bicara pertambangan timah, barang tentu pertambangan ini telah terjadi sebelum kita merdeka, ratusan tahun yang lalu. Namun pengelolaan tata niaga timahnya baru beberapa tahun belakangan ini. Memang ada miss ya terkait dengan pengelolaan tata kelola timah yang serat dengan kepentingan, baik itu kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Namun barang tentu bicara dampak, saya pikir dalam jangka waktu 1-2 tahun ataupun 10 tahun tidak akan bisa untuk melakukan rehabilitasi terhadap lingkungan itu. Maka penting bagi kami apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman penyidik Kejagung ini berdampak positif terhadap masyarakat Bangka Belitung. Nah, kan kita tahu bahwa penegakan hukum ataupun teori hukum berkenaan dengan penegakan hukum itu kan harus ada kemaslahatan bagi masyarakat ataupun ada terkait dengan kepentingan bagi masyarakat. Kalau penegakan hukum itu dilakukan berdampak buruk terhadap masyarakat, maka itu tidak efektif. Maka bagi hemat saya, persoalan tata niaga timah tidak dilihat di hilirnya, tapi juga lihat di hulunya. Bagaimana tata pengelolanya. Nah, teman-teman penyidik Kejaksaan Agung kan melihat di hilirnya. Bagaimana dia melakukan penegakan hukumnya. Tapi maka penting bagi kami untuk bersama-sama lah ya, untuk melakukan reboisasi terkait dengan lingkungan itu. Nah, bagi saya masyarakat Bangka Belitung ini sangat merusak lingkungan gitu. Bang, tapi kalau menurut Abang sendiri artinya ya kalau melihat ketimpangan dari seorang Sandra Dewi yang sangat glamor, itu mewah, ketimpangan harta segala macam, yang akhirnya itu terbukti bahwa itu dari hasil korupsi gitu dari sendiri melihatnya seperti itu. Dan itu memang seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal, meskipun kabarnya mungkin berdalih Sandra Dewi tidak tahu uang ini dapat dari mana segala macam itu. Ya sangat miris ya, barang tentu kita sangat miris. Dan Sandra Dewi orang Bangka Belitung asli ya, jadi dia begitu tahu terkait dengan pertambangan timah, dan dia pasti tahu terkait dengan masyarakat Bangka Belitung. Sementara dia bergelimbangan harta yang kononnya diduga didapat dari hasil kejahatan timah itu, pertambangan timah. Tapi kan di satu sisi masyarakat Bangka Belitung ekonominya sangat terpuruk ya. Pada saat saya pulang Lebaran kemarin, banyak yang bercerita bahwa ekonomi Bangka Belitung saat ini masih terpuruk karena tidak bisa berangkat dari aspek pertambangan timah itu. Sementara Sandra Dewi dengan kehidupannya gemilang, kemudian mengiris rasa keadilan bagi masyarakat Bangka Belitung. Maka kita mendorong teman-teman penyidik, khususnya Kejaksaan Agung,
untuk serius dan tegas mengungkapkan peristiwa ini. Kalaupun Sandra Dewi itu betul-betul dapat dipidana dengan tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini pasal 5, maka harus tegas untuk menentukan sikap. Karena bagi kami, klien kami ditetapkan sebagai tersangka, kita terima dan kita mengikuti proses hukum itu dan penyidik sudah sesuai dengan prosedur. Namun sebaliknya, bagaimana dengan Sandra Dewi? Kenapa tidak ditetapkan sebagai tersangka? Maka bagi kami untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam proses tata niaga timah, maka segera dilakukan kepastian hukum. Nah, bagi kami sangat penting sekali untuk mengungkapkan peristiwa ini. Kalau tidak, maka masyarakat akan menilai. Ya, maka dari itu penting untuk diklarifikasi. Ya. Kalau klien abang sendiri mungkin uh, banyak atau dikit tahu nggak sih bang? Atau mungkin pernah ketemu nggak dengan suaminya Sandra Dewi atau Sandra Dewinya langsung gitu? Mungkin ada terkait masalah kerjasama ini gitu. Ya, informasi yang kita dapatkan ya dari klien, memang beliau tidak mengetahui itu dan tidak ada hubungan sama sekali karena ini kan ada beberapa klaster. Ada klaster pemerintah, ada klaster BUMN, ada klaster pihak swasta. Nah, per klaster ini total ada 21 tersangka. Nah, ini klaster-klaster ini terpisah ya, perannya masing-masing terpisah. Bagi klien kami kan hanya regulasi ya, regulator dari menjalankan undang-undang perintah dari undang-undang kebijakan itu. Nah, sama juga dengan pihak suaminya Sandra Dewi yang kononnya bagian dari Semerter, salah satu direktur di sana, direktur bagian dari swastanya. Nah, itu yang ditelusuri. Tapi kalau ditanya apakah ada hubungan, sama sekali tidak ada hubungan dan kami tidak kenal dengan suaminya Sandra Dewi. Yang kita tahu hanya beredar di publik saja begitu. Tapi memang artinya klien abang sendiri atau sebagai regulator sendiri sudah melakukan ini sudah cukup lama bang? Ya, kalau terkait dengan melaksanakan regulasi untuk melaksanakan kebijakan berkenaan dengan penerbitan RKAB ya, RKAB terkait dengan izin pertambangan itu, memang itu adalah tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah tugas dan kewenangannya sesuai dengan prosedur? Bagi kami sudah sesuai, namun bagi penyidik kan belum sesuai. Maka ini penting untuk diungkapkan peristiwanya. Tapi kalau dilihat apakah sudah beberapa lama, rentang waktu tuduhan penyidik itu kan 2015 hingga 2022. Sementara klien kami ini kan baru bertugasnya akhir tahun. Maka tidak dapat diserta-mertakan dikenakan rentang tahun yang lalu. Maka penting untuk memetakan, mengklaster bagian-bagian mana yang memiliki peranan terkait dengan kewenangannya. Maka bagi itu nanti ya saya tidak bisa bicara terkait dengan pokok perkaranya, tapi penting nanti pengungkapan peristiwa pidananya kita minta untuk seterang-terangnya dan kita mendukung itu teman-teman penyidik Kejagung untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Saya pikir kalaupun itu ada bukti dan faktanya silakan untuk ditingkatkan menjadi proses penegakan hukum dan seterusnya. Begini.